Assalamualaikum para jomblo. Kebetulan tepat banget kita kali ini shootnya di malam minggu. Malam Ahad. Malam minggu ya bang ya. Luar biasa ini. Dimana malam minggu adalah malam yang paling sakral. Ketika ada para jomblo yang bersiap untuk berdoa bahwa malam minggu ini semoga hujan. Tapi di sisi lain juga ada yang berdoa untuk semoga malam ini berhasil nih ya. Mengejar targetnya ya. Ada yang seperti itu. Dan tentunya pada sharing kali ini udah tahu dong akan membahas apa. Di samping saya sudah ada Bang Budi Mulyanto. Pada episode sebelumnya udah kita membahas mengenai tentang parenting juga dengan beliau. Wah luar biasa ya dengan materi yang beliau sampaikan, bagaimana ketika kita sebagai seorang pemuda mempersiapkan diri untuk bisa menuju kepada kehalalan orang yang akan kita jadikan pasangan hidup kita. Lalu sekarang ini insya Allah kita akan membahas nih bersama dengan beliau yang lebih spesifik lagi untuk Anda para jomblo yang saat ini tengah mempersiapkan diri kembali. Kita akan lebih dalam lagi membahas ke sana karena banyak di antara kita yang mungkin agak bingung nih. Mempersiapkan diri itu mencarinya seperti apa gitu loh. Kita juga harus tahu nih pasangan kita itu kalau kata orang tua bebet bobot bibitnya itu bagaimana caranya gitu loh. Melihat pandangan kita kan pasti otomatis berbeda dengan pandangan Islam ketika kita belum tahu ilmunya seperti apa. Tentunya teman-teman jangan sampai nggak nonton sampai selesai, harus tonton sampai selesai. Sebelum itu jangan lupa untuk like and subscribe, oke? Untuk menghargai dan mengapresiasi konten video ini, jangan lupa untuk like and subscribe. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke? Sudah? Tonton sampai selesai ya. Lanjut. Siap. Bang Budi Mulyanto, siap insya Allah ya Bang ya? Insya Allah. Bahagia banget, Masya Allah beliau sudah kelihatan lelah tapi luar biasa nih dedikasinya dalam melihat kita, memperhatikan kita para pemuda dan khususnya para Anda anak-anak jomblo. Bagaimana Bang ketika kita nih seorang pemuda udah mulai mempersiapkan diri kita, mulai dari hati kita, pikiran kita sudah berpikir bahwa kita ini matang untuk bisa masuk ke jenjang lebih tinggi, memilih pasangan hidup. Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama ketika kita sudah melihat melihat apakah diri kita ini sudah layak nikah atau belum. Karena kalau tolak ukurnya pernikahan itu mapan gitu, maka anak muda itu jarang yang dia sudah mapan terlebih dahulu gitu. Maka menikahlah gitu kan. Nanti kalau rezeki itu insya Allah dengan kita berikhtiar berdoa kepada Allah itu rezeki akan datang. Yang jadi persoalannya adalah gimana sih kriterianya? Kalau kita benar-benar nih cari pasangan yang emang ideal banget gitu kan. Kadang kan harus perfeksionis banget. Betul. Maka kalau kayak gitu saya jamin nggak nikah-nikah tuh. Sampai umur berapapun ya Bang ya? Iya, karena gini ya, ketika kita menginginkan sosok wanita seperti Khadijah, seperti Bunda Khadijah, seperti Bunda Aisyah, apakah kita sudah seperti Rasulullah? Kan nggak mungkin gitu. Maka pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Maka pasangan yang baik itu bukan yang mencari kelebihannya saja dan tidak menerima kekurangannya. Yang benar adalah ketika ia ada pasangan, ia temui kelebihannya, dia support. Ketika dia temui kekurangannya, dia backup. Nah, ini nih yang ideal sebenarnya. Luar biasa. Jadi kita itu jangan pengennya mau enaknya aja gitu, yang sukanya aja. Tapi ketika nggak ada yang kurang baik gitu kan, ada sifatnya dia yang kurang baik, kita nggak mau terima gitu. Padahal kita itu kan diciptakan ada plus minusnya gitu. Nah itulah fungsinya gitu. Jari-jari tangan ini kan bolong. Nah ini kalau buat tangan begini kan Masya Allah. Nah di Islam itu sudah mengajarkan gimana caranya memilih pasangan. Yang pertama itu kan kita harus lihat parasnya, wajahnya. Kenapa? Karena kita itu harus melihat apakah jangan sampai nanti kan kalau misalkan dilihat udah pokoknya akhlaknya itu tolak ukurnya belum dikatakan dia itu bisa untuk memastikan bahwa akhlaknya bagus atau tidak. Hanya lewat dari tampilan. Betul. Yang jelas lihat dulu parasnya. Yang kedua kita harus lihat dia itu dari segi orang tuanya. Tadi bebet bobotnya. Ya kan?
Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana agamanya. Nah, ini yang paling beruntung kata Nabi itu ketika memilih pasangan karena agamanya. Kenapa? Ada sebuah nasihat seorang ulama besar, pilihlah pasangan itu karena agamanya. Karena ketika nanti kamu itu salah, kamu tidak akan dicacinya. Karena kan nggak mungkin ya ketika nikah itu yang baik aja gitu kan, pasti ada yang nggak baiknya. Nah, oleh karena itu ketika memilih karena agamanya, dia nggak akan mencaci dengan yang berlebihan, justru dia akan menasehati. Tapi kalau sudah tidak ada agama basicnya, maka itu Masya Allah, ketika emosi ya kan, ketika dia tidak mengerti tentang syariat, bagaimana memperlakukan pasangannya, maka itu Masya Allah akan terjadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Bang, dalam prosesnya nih ya, kebanyakan di antara kita, jangan kita deh, kalian serem juga merasa ya juga dong di antaranya. Gini Bang, kadang kan dalam prosesnya mencari itu kan sesuatu yang memang general ya Bang ya. Dan terkadang di antara kita dalam proses mencari itu otomatis harus ada perkenalan secara langsung, pendekatan secara langsung. Menurut Bang Budi nih, walaupun kita ketahui bahwa kita nggak mengarahkan kepada kejelekan pacaran atau sebagainya, bukan. Tapi bagaimana ketika pandangan Bang Budi memperhatikan bahwa sekarang ini kan ada pasangan yang memang bisa dikatakan pasangan syar'i menurut cara mereka gitu loh. Agar mereka kenal dulu nih, mungkin setahun kemudian saya pengen kenal dulu sama dia, atau justru dia pengen selesaiin kuliahnya dulu baru bisa nikah gitu loh. Yang begitu-begitu loh. Jadi gini ya, yang pertama saya katakan tidak ada pacaran yang syar'i. Tidak ada pacaran. Tidak ada pacaran yang syar'i. Yang kedua, tidak ada pacaran yang sehat. Tidak ada pacaran sehat. Betul. Bukannya kan saling support kata mereka itu adalah cara yang sehat, Bang? Jadi gini, kalau pacaran sehat itu datang bareng ketemu di HI jogging. Itu pacarannya sehat deh. Sehat banget. Ya kan? Jadi nggak ada pacaran sehat. Namanya pacaran itu adalah istilah, ya kan? Istilah yang dibuat entah dari mana. Ketika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang katanya saling mencintai, tapi tidak sesuai fitrahnya. Karena fitrahnya cinta itu membawa kepada kebahagiaan, bukan membawa kepada kesengsaraan. Kan gini, tujuan akhir dari cinta itu surga. Ya kan? Tapi kalau pacaran, filosofinya kesana ya? Iya, kalau pacaran tuh cinta yang membawa ke neraka. Ini bahaya. Kadang-kadang di antara teman-teman yang jadi korban film, Bang. Ini dia. Ini yang repot Bang nih. Ya, kenyataan mereka melihat yang di TV itu kok kalau pacaran adem ayem gitu loh. Karena beda yang dilihat di depan kamera dengan yang di belakang kamera. Kita nggak tahu. Bahwa gini ya, saya harus sampaikan bahwasanya ketika orang itu mau betul-betul serius ya terhadap, contohlah seorang ikhwan mau betul-betul serius kepada akhwat, dia akan gini, dia akan membaca akhwat itu pertama dilihat dari sosial medianya dia. Ya kan, semakin banyak dia nge-share di sosial medianya dia tentang kepribadiannya dia, maka kalau dari saya pribadi itu masuk nominasi yang kalau bisa jangan dipilih. Kenapa tuh? Kok bisa begitu Bang? Bukannya karena kita gini pengen stalker itu salah satu cara kita berkenalan dengan dia secara tanpa langsung ya? Tapi gini, kalau dia mengumbar dirinya di sosial media, ya kan, ketika dia sebelum menikah gitu, maka sudah banyak mata-mata ikhwan yang melihat ke dia. Kita nggak tahu betapa banyak mata ikhwan yang jahil, yang menjadikan ia mungkin menjadi bahan imajinasinya. Ya kita nggak tahu kan, dari sekian ribu mata orang nih, sekian ribu teman-temannya dia. Nah itu yang jahil itu, Masya Allah gitu. Kadang wanita bercadar aja menjadi imajinasi ikhwan yang enggak tuh. Apalagi akhwat yang gitu deh gitu maksudnya. Yang postingannya banyak banget. Dan rata-rata ini akhwat itu kan walaupun ikut kajian, dia taklim, tapi tetap aja sering kecantol dengan apa namanya, dengan playboy fisabilillah. Playboy fisabilillah, filosofi baru lagi. Ini materi yang sangat jadi materi yang sangat wajib bagi perempuan, jangan sampai masuk dalam lubang playboy fisabilillah.